Hai, halo anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran daring kita untuk mata pelajaran TIK. Jadi materi kita pada hari ini adalah mengenal lembar kerja Microsoft Excel. Tetapi sebelum kita masuk pada materi kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu pada saat ini. Sebelum kami mulai pelajaran kami, kiranya Engkau tetap menyertai dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, kita langsung masuk saja pada materi kita yang kedua, yaitu mengenal lembar kerja Microsoft Excel. Lembar kerja Microsoft Excel disebut dengan worksheet. Lembar kerja Microsoft Excel ini terdiri dari kolom dan baris. Kolom dalam istilah lain disebut dengan kolom merupakan bagian yang melintang vertikal atau ke atas, ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan baris yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan row merupakan bagian dari worksheet yang melintang horizontal atau ke samping, ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Perhatikan gambar berikut. Pada kolom C yang berwarna merah merupakan kolom dan yang warna biru adalah baris ketiga. Ya, selain itu di dalam Excel juga terdapat sel dan range. Sel adalah pertemuan antar kolom dan baris yang merupakan sebuah kotak kecil pada worksheet. Sedangkan range atau rentang Excel merupakan kumpulan dari beberapa sel pada sebuah worksheet Excel. Coba perhatikan gambar berikut. Pada kolom C dan baris kelima terdapat sel yang disebut dengan sel 5. Sedangkan pada kolom B sampai D dan baris ke-8 itu disebut dengan range dari B8 sampai D8. Perhatikan gambar berikut. Tampilan lembar kerja. Di sini terdapat menu bar, title bar, cell pointer, baris, formula bar, toolbar, kolom, scroll vertikal, dan tab lembar kerja. Nah, sekarang kita mulai dengan bekerja dengan worksheet Excel. Nah, saat membuat sebuah file baru, Excel secara default menyediakan 3 worksheet yang diberi nama sheet 1, sheet 2, dan sheet ketiga. Dengan adanya worksheet ini, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan manajemen set pada sebuah file yang akan kita buat di dalam Microsoft Excel. Misalnya, pada sheet 1 kita isi dengan data daftar nama, dan sheet kedua kita isi dengan data daftar nilai, dan pada sheet ketiga kita gunakan sebagai nilai rapor, itu sebagai contoh. Apakah itu saja yang kita bisa lakukan? Tentu tidak. Selanjutnya kita akan belajar tentang hal-hal yang bisa dilakukan pada worksheet Excel. Ya, oke. Yang pertama yang kita bisa lakukan pada worksheet Excel adalah menambah worksheet Excel. Pada sebuah worksheet dapat ditambahkan beberapa atau satu sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk menambah sebuah worksheet dapat dilakukan dengan mengklik tanda plus atau tanda tambah yang ada di sebelah tab daripada sheet itu sendiri. Perhatikan gambar berikut. Di situ terdapat sheet 1, sheet 2, dan sheet ketiga. Dan di sebelahnya terdapat tanda tambah atau tanda plus untuk menambah daripada sheet yang baru. Apa yang bisa kita lakukan adalah menghapus worksheet yang ada pada lembar kerja itu.
Jumlah worksheet yang standar yang muncul ketika membuka program Excel adalah 3. Jika tidak diperlukan lagi, maka kita bisa menghapusnya satu atau beberapa worksheet dan hanya menyisakan worksheet saja. Untuk menghapus worksheet, caranya dengan klik kanan pada worksheet yang akan dihapus, kemudian tekan delete atau pilih menu delete. Perhatikan gambar berikut ini. Setelah kita klik kanan, akan muncul menu delete. Maka kita akan pilih delete untuk menghapus worksheet itu atau sheet dalam lembar kerja. Yang ketiga yang kita bisa lakukan adalah mengubah nama daripada worksheet atau lembar kerja itu. Untuk memudahkan kita mengetahui isi dari sheet yang ada, maka kita dapat merubah namanya. Caranya dengan melakukan klik kanan, lalu akan muncul daftar menu, kemudian pilih rename untuk merubah. Hal ini lebih gampang dilakukan atau dengan cara mudah dengan mengklik double pada sheet yang ada. Perhatikan gambar berikut. Setelah kita klik kanan, maka akan muncul menu rename untuk mengubah nama. Ya, demikianlah pembahasan materi kita saat ini tentang mengenal lembar kerja Microsoft Excel. Dalam pembelajaran ini kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, lembar kerja Microsoft Excel disebut dengan worksheet. Dan yang kedua, worksheet itu terdiri dari baris dan kolom. Dan yang ketiga, baris ditandai oleh deretan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah kolom ditandai oleh deretan huruf A, B, C, dan seterusnya. Jadi materi kita sampai di sini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetapi sebelumnya, untuk mengakhiri seluruh rangkaian pembelajaran kita, mari kita tutup dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu pada saat ini. Kami sudah melaksanakan pembelajaran daring kami. Kiranya apa yang kami pelajari dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sampai jumpa. Bye.